ini. Kalau yang ini oke lah, kita coba nanti. Oke guys, ketemu lagi bersama dengan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa. Kita akan membahas mengenai karya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, akan banyak banget materi yang akan Pak Hari sampaikan terkait dengan seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk itu jangan kemana-mana dulu, stay tune, karena Pak Hari mau ganti pakaian dulu untuk bersiap-siap memberikan materi pelajaran untuk kalian semuanya. Oke, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Oke, salam otak kanan. Nah, sekarang udah ganti kostum, udah lebih cerah, ya kan? Kita akan mulai pelajaran seni budayanya, seni rupanya. Tapi sebelum kita mulai, Pak Hari ingin balik dulu kemarin ke pertemuan sebelumnya. Kita flashback dulu. Di pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang kompetensi dasar. Kalian akan belajar apa sih di pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa? Nah, minggu lalu itu kita membahas tentang unsur karya seni rupa dan prinsip dalam membuat karya seni rupa. Nah, di buku kalian, ini buku ini yang seperti kalian miliki, itu kalau kalian baca di depan setelah daftar isi, itu bunyinya kompetensi dasarnya adalah memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Yang kedua adalah memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Sedangkan kompetensi dasar praktiknya, kalian akan membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Yang kedua adalah membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model. Tapi sepertinya karya 3 dimensi akan kita laksanakan atau kita buat nanti setelah semester ganjil atau semester pertama. Nah, oke guys, kita kembali ke topik sebelumnya mengenai unsur dan prinsip. Itu kalau kemarin kita bahas karya seni rupa itu sebenarnya di buku kalian ini ada kalian menguasai, di situ ada unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa. Nah, kuncinya itu ketika kalian menguasai unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa, ke depannya itu akan memudahkan kalian ketika membuat sebuah karya. Seperti apa kalian akan buat karya kalau kalian tahu unsurnya dan kalian tahu prinsip bagaimana cara menyusunnya dengan baik, maka akan menghasilkan karya yang baik juga. Nah, kemudian masuk ke karya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebenarnya kalau ngebahas karya seni rupa 2 dimensi, itu nggak cuma karya 2 dimensi, tapi ngebahas karya seni rupa itu ibaratnya kalian berada di sebuah galaksi gitu ya, bukan planet galaksi, bukan, itu adanya di Bekasi, bukan. Tapi ketika kalian ada di dalam sebuah ruang yang kita namakan galaksi, nah seperti itulah kalian belajar seni rupa. Karena apa? Kalian bisa saja tersesat di dalamnya, nggak bisa balik lagi nih ke bumi. Kenapa? Karena luas banget dan banyak banget. Kalau kita ngomongin karya seni rupa, bahas seni rupa tuh luas banget, banyak banget. Dan istilahnya apalagi, sampai-sampai itu ada pendidik seni sampai membuat kamus seni rupa, namanya diksi seni rupa ya, yang buat adalah Bapak Mika Susanto, karena saking banyaknya istilah yang ada di seni rupa. Nah, terkait dengan karya seni rupa 2 dimensi gitu ya, mudah-mudahan gak sesat nih kali ini. Kalau mungkin kalian bayangkan, imajinasikan
karya seni rupa 2 dimensi itu ada apa aja ya? Pasti jawabannya nggak jauh-jauh. Lukisan Pak, nah kan gitu kan. Atau gambar Pak, komik Pak, stiker juga masih bisa. Padahal banyak ya, kaos, terus kemudian ada lagi poster gitu ya. Intinya ketika kalian belajar karya 2 dimensi, rumus utamanya adalah kita ngomongin dimensi. Berarti dimensi itu terkait dengan satuan dan ukuran. Apa itu? Panjang kali lebar, sisi kali sisi, kan gitu ya. Nah, berarti dia terkait dengan yang kita sebut luasan. Jadi pada prinsipnya karya 2 dimensi itu dengan mudah kita lihat sebagai karya yang mempunyai ukuran berdasarkan luasan. Luasan tuh macam-macam tergantung bentuknya. Kalau lingkaran kan nggak mungkin panjang kali lebar gitu kan. Tapi berdasarkan bentuknya dia apa gitu. Nah intinya ketika ngomongin karya 2 dimensi, balik ke ukuran tadi. Patokannya adalah ukuran, dimension gitu ya. Artinya terkait dengan ukuran atau pengukuran. Dia punya luasan. Nah, ngomongin karya seni 2 dimensi ini akan banyak banget. Tapi saya berharap kalian gak hanya terpaku pada satu jenis karya seni rupa 2 dimensi lukis doang gitu kan. Nggak, padahal banyak banget. Contohnya yang lain misalkan bisa kita sebut, contohnya ya, ada fotografi. Itu pun bagian dari karya 2 dimensi. Apalagi coba karya seni grafis, bukan desain grafis tapi seni grafis. Bedanya seni grafis sama desain grafis apa Pak? Ketika kalian membuat suatu desain di komputer, desain gitu ya, berarti masih dalam tahap rancangan, perencanaan. Jadi grafis itu artinya cetak, sesuatu yang akan dicetak. Jadi sebelum dicetak direncanakan dulu, maka di situ disebut desain grafis. Tapi ketika sudah dicetak jadi produk grafis atau seni grafis. Intinya grafis adalah proses pencetakan. Apapun itu, ketika dicetak menggunakan alat atau manual itu masuk ke seni grafis. Nah, dalam karya seni 2 dimensi nggak cuma karya bentuknya yang banyak gitu ya, tapi juga media atau mediumnya. Media atau medium itu apa? Nah, media atau medium adalah tempat kita membuat karyanya. Ingat-ingat, media atau medium adalah perantaraan. Kalau medium tuh adalah tempat kita membuat karyanya di mana? Di kertas, di kanvas, di kain, di dinding. Nah, itu medium. Mediumnya banyak tuh, bisa apa aja. Nah, kemudian ada lagi material. Nah, material juga nggak kalah menarik nih, karena banyak banget. Apalagi kalau sekarang ya, mau bikin karya dari apa aja bisa gitu kan. Nggak cuma dari pensil, dari cat gitu ya. Bahkan ada pewarna menggunakan alam, back to nature gitu ya kira-kira. Nah, sebelum itu saya akan mulai mungkin dari yang paling sederhana, karena kalian mungkin sekolah gitu ya, dari tingkat paling dasar, mungkin dari TK lah gitu ya, kalian dikenakan sama pensil, kemudian pastel gitu ya. Walaupun banyak orang yang taunya krayon gitu ya, padahal terminologi kata krayon itu menuju atau mengarah kepada suatu brand atau merek produk dari pastel. Nah, sebenarnya bukan krayon gitu, pastel terminologinya. Nah, pastel tuh ada 2 macam, ada soft pastel, ada oil pastel. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan berikan contoh satu persatu ya. Nah, yang pertama terkait dengan drawing atau menggambar. Nah, kalau misalkan Pak, saya gambar nggak mirip. Emang gambar harus mirip ya? Enggak gitu kan. Kalau misalkan mau mirip, difoto aja gitu kan. Atau dicetak langsung di print. Nah, kalau misalkan nggak bisa gitu kan, berusaha, karena latihan. Saya pun dulu
bisa gambar nggak langsung dari lahir tuh langsung tiba-tiba bisa gambar, enggak, tapi belajar gambar hampir setiap hari. Nah, ini di depan saya atau di depan kalian ini ada pensil grafit gitu ya. Pensil grafit ini ada satu set. Nah, iya, ini bukan video unboxing ya, tapi ini mengenai pengenalan material dalam berkarya seni rupa, supaya wacana kalian ketika membuat karya seni rupa itu luas dan beragam, nggak cuma menggambar doang, tapi bisa ke banyak hal. Nah, ini depan ada pensil gitu ya, pensil grafit. Pensil tuh macam-macam juga, ada grafit, terus ada charcoal gitu kan. Charcoal itu terbuat dari arang, tapi kalau grafit ini berasal dari grafit gitu kan. Dia campuran sebenarnya, ada beberapa mineral logam, ditambah juga ada karbon. Bahasa kerennya arang tuh karbon gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar karbon tuh apa sih, karbon gitu. Nah, karbon itu arang sebenarnya. Karena apa? Untuk menghasilkan hitam atau gelap. Karena si grafit ini sendiri biasanya dia punya karakter yang shining, seperti logam gitu, mantul. Nah, jadi hitam tapi enggak doff gitu ya, enggak matte, tapi dia lebih cenderung mengkilap, kira-kira gitu, shining. Nah, ini pensil aja nih, grafit itu kalau kalian lihat gitu, atau pas lagi main ke toko buku atau enggak cek di internet lah gitu ya, pensil grafit ini sendiri banyak. Tapi yang umum kayak di sini itu dimulai dari 4H sampai dengan 8B. Nah, kenapa bisa beda? Karena karakternya ternyata berbeda. Kalau pensil 4H semakin besar angkanya, ini berlaku kayak matematika gitu ya, ada plus ada minus gitu. Nah, anggaplah ini minusnya. Semakin besar minusnya, semakin besar angkanya, 4H gitu ya, dia akan semakin tipis. Walaupun kalian tekan, kalian gores sekuat tenaga, dia tetap menghasilkan garis yang tipis. Tapi semakin besar angkanya di B, semakin kalian tekan atau enggak gitu ya, dia semakin gelap atau menghitam. Bedanya di mana tuh? Nah, jadi gini kan, pensil itu punya satuan ukuran, ada H dan B. Tapi di tengah-tengah itu biasanya kayak di sini ada nih, ada namanya F gitu ya. Yang pertama H dulu gitu ya. Semakin besar H-nya berarti dia semakin tipis goresannya, semakin pudar gitu ya, nggak hitam. Tapi karakter pensilnya itu dia semakin tajam seperti pisau. Kenapa begitu? Karena kandungan mineral logamnya itu lebih kuat atau grafitnya lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena memang diciptakan H ini biasanya dipakai untuk mendesain apapun H-nya gitu, 4H, 3H, 2H dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika salah nggak terlalu terlihat. Jadi memang ada triknya gitu kan. Nah, kalau F itu biasanya umumnya digunakan untuk yang biasanya di teknik gitu ya. Dia istilahnya F itu berasal dari format. Nah, kalau H tadi berasal dari kata hard, keras gitu ya. Jadi makanya nggak kaget kalau misalkan H itu keras, tajam, bahkan bisa melukai gitu. Karena memang dia punya kekuatan yang sangat-sangat keras gitu ya. Semakin besar angka H-nya berarti semakin keras. Nah, sedangkan B itu berasal dari kata black atau bold. Nah, artinya tebal atau hitam. Kenapa? Karena B ini berarti kita mengacu dia banyak mengandung karbon. Nah, semakin tebal, semakin menghitam, semakin banyak karbon, berarti dia semakin rapuh. Nah, kalian kalau nggak percaya,
Mungkin nanti ketika kalian punya pensil ini tiba-tiba jatuh gitu ya, lagi gambar jatuh pluk, nggak lama kan patah tuh depannya, begitu diraut patah lagi di dalam rautan, patah lagi gitu seterusnya. Karena apa? Karena dia rapuh, jatuh sedikit patah. Ini terkait pensil grafit gitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua. Nah, saya ambil ini. Nah, kalau ini pensil warna. Nah, pensil warna ini juga sebenarnya banyak variannya. Kenapa? Karena kalau yang saya punya nih, kebetulan ini tipenya polycolor, ini klasik. Jadi memang dia punya campuran pigmen dan kapur dan lilin itu perbandingannya mungkin sama besar komposisinya. Tapi ada lagi yang masuknya ke namanya bukan soft sih kalau pensil, tapi masuknya ke akuarel. Nah, kalau akuarel itu dia bentuknya pensil, tapi kalau kita kuas menggunakan air, cat air, maka dia akan berubah karakternya seperti cat air. Nah, itu yang akuarel. Ada lagi macam-macam nih, ada yang soft gitu ya. Yang soft itu dia punya kandungan seperti minyak gitu. Karena apa? Biasanya ketika menggunakan pensil warna yang paling sulit adalah membuat gradasi, blendingnya. Nah, pensil warna itu sulit memblending. Nah, sebelum lebih lanjut tentang pensil warna, ada triknya. Ada yang tahu ketika kita membuat gambar sebuah objek misalnya kayak gini nih, kita kalau pakai pensil warna mulai dari yang mana sih gitu kan? Warna gelap dulu atau warna terang dulu? Ada yang tahu? Nah, kalau kita mau pakai pensil warna apapun itu ya, ini berlaku hukumnya terbalik dengan penggunaan pastel. Jadi ketika kalian mau bikin karya 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi pewarnaannya menggunakan pastel, berarti yang pertama kali kamu naikkan adalah atau kamu goreskan adalah warna yang gelap dulu. Itu kalau menggunakan pastel, krayon tadi gitu ya. Misalkan kamu mau buat warna gelap tuh contoh gini. Ada warna merah, kuning, dan hijau muda. Gitu ya. Ceritanya kalian mau bikin gradasi, pasti kalau pakai pastel kan lebih cenderung buat gradasi tuh. Yang kita pakai bukan kuning dulu atau hijau dulu gitu ya, tapi merah dulu. Di antara 3 warna ini, mana yang lebih gelap? Mana yang intensitasnya lebih tinggi? Merah dulu. Nah, habis merah, kemudian hijau, baru terakhir kuning. Kenapa begitu? Karena kalau kalian mulai dari kuning dulu, terus ke hijau, kemudian ke merah, pasti yang namanya warna merahnya nggak akan nempel, atau warna hijaunya juga nggak akan nempel. Kalau nggak percaya, kalian buktikan sendiri gitu ya, atau bisa cari tips and trick. Kalian bisa browsing atau searching di channel YouTube. Nah, ini kemudian ada oil pastel nih. Nah, ini oil pastel, ini punya saya kebetulan sudah masih ada tapi hilang 1 gitu ya. Nah, ini masih ada. Saya terakhir kali pakai ini lumayan lama lah. Terakhir itu mungkin menjelang selesai studi saya. Nah, ini color oil pastel gitu. Nah, oil pastel ini macam-macam nih. Biasanya dia tergantung harga. Semakin murah, blendingnya makin ya hancur gitu ya, susah ngeblending tuh. Tapi semakin bagus, semakin mahal, harganya tinggi, dia ngeblendingnya gampang banget. Nah, itu biasanya kalau pastel yang bagus itu tergantung dari harga, tergantung dompet, ya kan? Ini pastel. Kita akan membahas ini satu-satu, coba ini satu-satu, atau kalian bisa browsing
di channel YouTube terkait how to use this gitu kan, how to use this oil pastel, color pencil, and then graphite pencil gitu ya. Itu banyak pasti, tapi paling nggak kita nanti akan coba satu persatu. Nah, kemudian masuk ke sebelum itu saya kenalin tools juga nih. Nah, saya ada tools beberapa. Ini salah satunya nih, saya punya penggaris, tapi ini penggaris yang nggak lazim digunakan siswa, apalagi SMA biasanya. Tapi ini penggaris berguna banget gitu ya. Di samping buat garis, bikin garis lurus, tapi ini juga biasanya dipakai sama arsitek gitu. Nah, kenapa gitu kan? Karena kalau kalian ada pelajaran terkait matematika, geografi, ini kepake nih. Ini gampang banget untuk baca peta karena di sini udah ada skalanya. Contoh nih, misalkan di sini ada tulisan skala 1:50 gitu. Nggak terlalu kelihatan sih, tapi paling nggak setiap rule-nya ini dia punya perbandingan skala. Jadi kalau kalian ada peta di rumah, mau baca nih petanya nih, skala 1:berapa nih gitu kan, kalian temuin aja garisnya, garis bujur ketemu garis bujur gitu ya, dihitung. Nah, nanti ketahuan tuh, misalkan jaraknya sekian, dia kenanya pasnya pakai yang 1:25 nih, gampangnya gitu deh. Nah, ini kalau beli penggaris yang kayak gini sekalian, saran saya, kalau beli yang tipis-tipis ya patah gitu kan, beli lagi, atau penggaris besi sekalian. Tapi kalau ini bisa digunakan di semua di banyak pelajaran ya, namanya penggaris skala. Nah, terus terkait sama ini juga ada lagi penggaris. Nah, kalau ini mungkin penggarisnya agak aneh nih, kayak mainan gitu ya, tapi memang ini bisa dibuat karya juga, yaitu pattern rule. Jadi kalian bisa buat gambar sebenarnya, tapi memang patternnya pasti bulat-bulat kayak kembang gitu ya. Tapi ini asik kok kalau kalian mau kreasi bikin karya pakai ini. Nah, kita lanjut ya, sekarang masuk ke media yang berikutnya. Ada media yang menggunakan water base gitu ya. Saya nggak nyiapin yang oil base gitu kan, karena kebetulan memang saya nggak ada nih, barangnya lagi nggak ada, cari-cari ada cuma beberapa, nggak lengkap. Nah, yang ini adalah water base. Contohnya ini ada cat air, kemudian ada ini cat poster ya, ini belum saya buka sama sekali. Kemudian di sini ada contohnya nih cat akrilik. Nah, ini tiga-tiganya water base. Water base itu maksudnya apa? Bisa dicampur atau bisa diaplikasikan menggunakan air. Nah, cat air juga punya, cat air dan cat-cat lainnya itu punya kualitas dan spesifikasi dan karakter yang berbeda juga. Contohnya gini, kalau kita kan biasanya menggunakan cat air itu ambil dari palet, colek gitu ya, baru kasih air, atau misalkan kuasnya dibasahin, celupin ke sini gitu kan, habis itu ke ke kertas gitu atau kain. Padahal sebenarnya tekniknya akuarel ini banyak. Ada yang namanya wet on wet, ada yang namanya dry on wet. Bedanya apa? Wet on wet berarti kertasnya dibikin lembab, dibasahin dulu, habis itu baru dilukis. Ada yang namanya dry on wet gitu ya, jadi kertasnya kering gitu. Nah, kemudian habis itu wet on dry gitu ya, balik saya. Jadi ketika kertasnya kering, benar-benar kering, nah kita ngambil air. Nah, prinsipnya menggunakan cat air itu bukan cat dikasih air. Nah, beda tuh. Tapi gimana caranya menghasilkan warna menggunakan medium air, perantara air.
Jadi ketika kalian menggunakan watercolor, kalian lagi membuat karya menggunakan air tapi berwarna. Nah, keunikannya cat air itu sebenarnya kalian creating image buat karya itu berdasarkan penumpukan layer. Nah, orang yang pandai membuat karya seni rupa menggunakan cat air itu adalah salah satu orang yang sabar. Kenapa? Nggak bisa bikin lukisan cat air itu buru-buru. Apalagi kalau main multi layer gitu ya, nungguin agak kering dulu baru tiban, nungguin agak kering dulu baru tiban. Saya punya seniman favorit, masih ada sampai sekarang gitu ya, di Instagram juga ada, namanya orang Prancis, namanya Thierry Duvalecourt. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Nah, ini salah satu profilnya dia. Kemudian juga dia bisa kalian simak di channel YouTube atau di Instagramnya. Dia tekniknya multi layer. Dia bisa melukis hiperrealis atau realis, tapi biasanya objeknya dia mengangkat tentang kota. Nah, itu banyak layer, tumpuk-tumpuk warna, akhirnya menghasilkan objek atau warna. Nah, kemudian ada namanya nih poster color. Kalau kalian di pasaran itu sering nemu yang mirip seperti ini. Ada dua nama gitu ya. Yang satu gouache, tulisannya gouache gitu ya. Yang kedua adalah gouache pertama, yang kedua adalah tempera. Saya lupa, sorry. Itu keduanya sama, ini tiga nih berarti karakternya sama, hampir sama. Bedanya apa? Cat poster biasanya, ini cat poster nih, dikasih air, kita tampilkan atau kita buat di atas kertas, dia warnanya tetap solid atau opak atau blok. Artinya apa? Dia menutup secara sempurna permukaan atau bidang yang dilaluinya. Nah, kalau gouache ini bahannya sebenarnya sama, material ngebuatnya cat poster gouache sama tempera itu sama, ada kandungan kapurnya. Nah, si gouache ini karakternya bedanya apa? Dia ketika kena air, dicampur air, mempunyai sedikit karakter mirip cat air, agak ada transparannya gitu. Nah, yang ketiga adalah tempera. Kalau tempera ini lebih cenderung mirip kayak seperti cat tembok gitu. Dia kandungan kapurnya banyak. Kenapa begitu? Karena biasanya tempera digunakan seperti ketika kalian membuat karya menggunakan cat air tadi, wet on wet. Coba bedanya adalah tempera di zaman dulu, zaman Renaissance gitu ya, terus setelahnya zaman barok gitu ya, kalau ngikutin sejarah seni rupa, itu dia untuk mural, lukisan yang ada di dinding itu tekniknya menggunakan catnya menggunakan tempera, sedangkan tekniknya menggunakan namanya fresco. Istilahnya banyak kan ya gitu kan. Nah, tempera ini bahannya seperti cat poster, tekniknya adalah fresco. Kalau di cat air ya wet on wet tadi. Jadi mereka itu seniman tuh, Michelangelo, terus Da Vinci, ketika mural itu mereka melukis ketika dinding itu dalam keadaan lembab tahu ya, agak basah gitu ya, kering enggak, basah enggak, nah itu lembab. Jadi ketika dinding itu lembab karena uap air, ada kandungan uap air di dalam dindingnya, itu mereka lukis dengan tempera. Nah, itu nama tekniknya adalah fresco. Kenapa begitu? Karena yang diharapkan oleh senimannya adalah penurunan warna yang bersamaan. Jadi dindingnya kering, catnya kering gitu, sama-sama keringnya sama, jadi dropping warnanya itu bersamaan. Nah, itu terkait tempera, gouache sama cat poster.
Nah, cat poster itu biasanya kalau di kita itu banyakan antara merek Sakura sama Pentel biasanya. Nah, balik lagi bukan unboxing nih, tapi memang yang itulah menurut saya gitu ya, sepengamatan saya yang cukup bagus untuk membuat karya. Kemudian lanjut nih, ada yang namanya ini akrilik itu ya, akrilik nih. Nah, cat akrilik ini biasanya nggak cuma buat lukis kadang-kadang, tapi buat rumah, buat tembok atau buat dinding di rumah. Kenapa gitu ya cat akrilik buat dinding rumah? Karena dia lebih lentur dan durability-nya, daya tahannya gitu ya. Karena dia punya kandungan sintetis, sintetisnya tinggi, dia punya fleksibilitas, kelenturan gitu ya. Kalian bayangin orang beli lukisan mahal-mahal karena bahan catnya ini nggak lentur, katakanlah banyak kapurnya gitu ya, kesenggol dikit atau apa dikit, kena air dikit, luntur gitu, mahal-mahal luntur gitu kan. Maka biasanya banyak seniman mencari cat dengan kualitas akrilik yang baik gitu. Kenapa? Karena kandungan air dan sifat elastisitasnya itu tinggi, jadi nggak cepet rontok, nggak pudar, nggak luntur gitu ya. Bahaya banget gitu loh, kamu udah ngelukis bagus-bagus gitu kan, kena air ya luntur kan. Jangan sampai kayak gitu. Nah, itu juga yang kenapa banyak diproduksi cat-cat dinding biasanya ada keterangannya acrylic emulsion paint gitu ya. Karena apa? Kelenturan itu tadi yang membantu menutup pori-pori dinding rumah kalian atau rumah kita. Karena apa? Kalau namanya rumah kan mereka harus menghadapi segala suasana ya, terutama suasana yang ekstrim gitu. Kayak misalkan sekarang panas gitu, tiba-tiba sore hujan. Nah, kalian bayangin kalau dia nggak punya cat itu, nggak ada elastisitas yang nggak nutup pori-pori, wah rumah kamu basah, bahkan catnya baru dicat hitungan berapa hari luntur gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat ada rumah atau bangunan yang luntur, berarti kemungkinan besar cat yang digunakan ya kurang baik, atau elastisitas dan daya rekat termasuk juga bahan akriliknya ini kurang bagus, makanya dia luntur, kena air luntur. Apalagi bangunan yang sifatnya dia terpampang di luar atau eksterior, itu wah nggak bisa kita prediksi, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan, dan itu akan mempengaruhi. Ditambah juga jamur, nah itu dia, semakin bagus makin mahal catnya, akriliknya gitu, kandungan elastisitasnya tinggi, dia sulit gitu ya untuk ditumbuhi jamur. Jadi makanya kenapa kadang lukisan mahal banget ya padahal catnya kayak gitu, karena catnya juga mahal gitu kan. Nah, uniknya seni rupa ya di situ, catnya mahal-mahal, dan ini biasanya harga itu tidak mempengaruhi material ini gitu kan, tidak membohongi kualitas dan harga. Jadi kalau kalian pakai bahan yang murah ya jangan berharap juga karyanya jadi bagus gitu kan, mahal. Tapi biasanya kalau di zaman sekarang nih kita mikir konsep aja bisa mahal gitu kan, apalagi kalau konsepnya bagus, karyanya bagus, materialnya bagus, wah top. Ini cat akrilik sudah ya, saya kembalikan dulu. Nah, kemudian terkait itu ada satu lagi terkait material yang menggunakan water base yang gak kalah penting yang kalian harus perhatikan adalah ini nih. Tahu kan ini namanya apa nih? Nih, ini namanya kuas, yaitu brush. Nah, kuas itu juga kalau kalian beli, kalian harus perhatiin dulu. Macem-macem soalnya nih, saya ngambil contoh baru 3, sebenarnya banyak, dan saya punya buku gitu ya, mungkin nanti akan saya coba
publikasikan dan saya posting gitu juga. Nah ini contoh ya, ini ada dua jenis, dua-duanya sintetis gitu, cuma bedanya yang satu ini rough gitu, kasar gitu, yang satu lebih smooth nih, ini lebih smooth. Ini masuknya kategorinya, jenisnya adalah flat brush, kepalanya rata gitu ya. Flat itu diambil karena ini nih kepalanya ujungnya rata gitu. Kalau yang ini, nah ini nggak flat nih ya, kelihatan kan, ini namanya round tip ya. Kenapa? Karena ujungnya bulat. Nah karakter ini pada akhirnya akan membedakan kualitas dan hasil yang kalian buat gitu. Ketika kalian mau membuat outline tuh bahasa Indonesianya garis tepi, atau ada yang menyebutnya kontur. Ada garis kontur, outline, garis tepi, ini sama. Garis pinggiran yang objek gambar itu namanya kontur, kontaur gitu kan tulisannya, atau kontur. Nah, garis kontur biasanya pakai ini nih, pakai yang round tip, yang kecil itu buat bikin kontur. Kalau ini nih yang karakternya smooth gini, ini biasanya buat blending. Nah kalau ini biasanya buat spreading nih, jadi kamu ambil cat langsung ngeblocking gitu ya, pakai yang agak kasar, nanti blendingnya pakai yang halus. Jadi karakter ini juga beda-beda, makanya saya bilang di awal, wah belajar seni rupa luas banget, materialnya banyak, bervariasi, tekniknya juga banyak, medianya juga banyak. Bahkan kalau kalian cinta sama seni rupa, ya kalian seolah-olah tersesat di sebuah galaksi. Kira-kira gitu. Nah kemudian ini kuas, sebenarnya banyak gitu kan, cuma kita nggak cukup waktunya untuk bahas satu persatu, banyak banget. Nah kemudian ada juga media berkarya seni rupa yang lain, namanya seni grafis. Nah seni grafis itu ya, grafis itu berasal dari kata graf gitu ya, cetak, artinya ditoreh atau dicetak. Nah ini ada salah satu contoh, ini namanya pisau cukil atau woodcut ya, woodcut knife. Ini ujung kepalanya beda-beda nih, ini yang pipi, yang ini V shape, ini bentuknya V gitu ya, ini V. Terus kemudian yang ini bentuknya seperti huruf U ya gitu kan, nih seperti huruf U. Ini pisau ini aja sendiri harganya beda-beda nih. Biasanya kalau yang murah di pasaran ya sekitar 20.000 gitu satu set gitu ya. Itu biasanya ini gagangnya kayu atau bambu, ujungnya tetap pisaunya besi, cuma memang daya tahannya itu kurang kan, apa biasanya kena air dikit berkarat. Atau ada juga yang seperti ini, bentar ya, nih ini yang lebih lumayan deh gitu harganya. Nah ini kalau ini satu gagang tapi kepalanya bisa diganti gitu. Nah ini kebetulan saya punya matanya nih. Nah ini saya taruh sesuai bentuk mata pisaunya gitu, ada yang melengkung begini, ada yang kayak gini gitu ya pisaunya. Contoh nih misalkan saya mau pakai yang ini, nanti kita akan praktek ya gitu kan untuk membuat karya seni grafis. Nah seni grafis ini yang paling umum orang tahu itu apa, nggak sering kalian pakai? Nah, sablon. Nah, kalian rata-rata pasti punya kaos kan. Nah kaos itu kalau yang di sablon
Nah, itu sablon itu merupakan teknik seni grafis. Cuma dia namanya serigraf. Serigraf itu artinya cetak saring. Kok cetak saring? Karena nyablon itu pakai alat namanya screen, kayak buat nyaring gitu ya. Nah, makanya disebut serigraf. Nah, ini pisaunya tuh ketika udah dipasang. Yang ini agak lumayan nih harganya. Harga isi pisaunya sama harga si pisaunya ini jualnya juga terpisah. Saya nggak jualan, cuma ngasih tahu gitu ya. Nah, kemudian medianya. Nah, ini di sini saya udah ada, mana ya? Sebentar. Nah, ketika kalian mau mulai membuat grafis, kalian gambar dulu nih di sini. Dia seperti garis gitu ya. Kalian buat gambarnya berupa garis. Nanti dicukil pakai ini. Ikutin aja garisnya gitu kan. Nanti jadinya seperti relief. Kayak uang tuh ya, uang logam. Itu kalau kalian kasih tinta permukaannya terus ditaruh di atas kertas, ditekan, dipres. Nah, itu nanti akan menghasilkan gambar. Karena apa? Karena dia tercetak. Itu bagian dari karya seni grafis. Ini penggunaan tintanya macam-macam nih. Ada yang oil base, ada yang water base. Intinya dua-duanya sama gitu ya. Yang penting adalah esensinya dia dicetak. Nah, ini untuk karya seni grafis. Nah, mungkin yang ini sebelum kita tutup, oh iya, untuk mencetak karya grafis itu ada alatnya, ada namanya mesin press, print making press gitu ya. Dia alatnya seperti roll bikin kue gitu, digiling, ntar kertasnya masuk di press gitu ya. Kalian mungkin akan nanti Pak Hari akan sampaikan nih linknya kalau kalian mau lihat grafis seperti apa. Ada woodcut, ada linocut. Kalau ini tadi pakai karet namanya linocut. Nah, kalau nggak ada alatnya, nggak ada mesinnya gimana Pak? Mudah-mudahan nanti kita punya gitu ya. Kalau nggak ada teknik yang sederhana, yaitu menggunakan sendok. Nah, sendok makan digosok-gosok gitu ya bagian belakangnya. Nanti akan menghasilkan gambar yang tadi dari karet lino atau logam, kayak tadi uang logam. Setelah diberi tinta ketemu kertas nih, dipres, digosok belakangnya, ntar dilepas, dia nanti gambarnya nempel di sini. Nah, ini teknik sablon paling sederhana zaman dulu seperti itu kira-kira. Nah, sedangkan untuk yang terakhir kita bahas ini nih. Nah, ini kertas ya. Kelihatan nggak? Ini saya punya kertas watercolor. Yang ini satu lagi, ini kertas akrilik. Ini untuk akrilik itu ya. Bedanya apa? Nah, kertas itu juga menarik. Jadi kalau kalian bikin karya, walaupun cuma buat karyanya di kertas, bisa mahal. Kenapa? Karena kalau kertasnya mahal juga, kertas mahal tuh ada gitu kan, macam-macam. Kertasnya mahal itu bisa menaikkan harga juga. Nah, kertas ini biasanya kita lihat kualitasnya dari satuan tadi. Makanya ini karena kita ngomong karya 2 dimensi terkait dengan luasan, sama kertas ini kualitasnya dinilai dari, biasanya disebutnya GSM, belakangnya GSM gitu ya. Artinya adalah gram per square meter. Nah, kertas yang bagus itu biasanya ada yang dimulai dari 200 gitu ya. Semakin gede berarti dia semakin tebal. Semakin tebal berarti semakin keras. Semakin keras biasanya tahan air. Nah, semakin tahan air makin bagus sebenarnya kertas tahan air gitu. Nah, biasanya kalau kita buat di fotokopi gitu atau di rumah HVS buat ke print, paling standarnya 70, 80, 90 gram gitu kan, atau 70, 80, 90 GSM. Tapi kalau buat berkarya, usahakan kalian menggunakan yang di atas 200. Ini saya punya
290. Kelihatan ya? Ya nih 290. Yang satu ini 300 GSM. Kelihatan nggak ya? Bentar. Mana ya? Ini nih 300 GSM atau G per M. GSM berarti dia punya ketebalan 300 gram per square meter. Satu kotak persegi gitu ya, hitungannya meteran sih sebenarnya juga kertas kan diproduksinya meteran, cuma dipotong-potong. Nah ini dia, ini dari kertas doang. Nah kalian kalau yang udah ada buku sekarang pakai aja, nggak apa-apa, buku gambarnya, buat gambar, buat drawing, buat mendesain, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau bikin bener-bener karya, kertasnya kalau bisa yang bagus. Nah itu aja yang bisa Pak Hari sampaikan untuk materi pelajaran karya seni rupa 2 dimensi hari ini. Nah kedepannya saya harap kalian bisa eksplorasi karya 2 dimensi itu banyak. Ditambah juga kalian bisa browsing di YouTube atau di internet karya 2 dimensi yang menarik buat kalian itu apa. Ada seni grafis, ada seni lukis, ada kriya, dan lain-lain sebagainya. Nah sebelum Pak Hari tutup, ingat untuk minggu depan, sebelum minggu depan berarti kalian mengerjakan sebuah project. Buatlah karya 2 dimensi yang menarik untuk kalian, apapun gitu ya. Kalian mau bikin lukisan boleh, mau dicat pakai cat air gitu di atas kertas, di atas kanvas, bebas gitu. Intinya kalian buat satu orang karya 2 dimensi ya, apapun itu bebas, terserah. Untuk apa? Saya pengen tahu dulu kualitas dan kapasitas kalian. Udah sejauh mana nih eksplorasinya, udah bikin karya 2 dimensi seperti apa. Mudah-mudahan itu jadi menyenangkan buat kalian. Nggak mesti beli kanvas, kalau nggak mau pakai kanvas, pakai kertas, pakai buku gambar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian membuat karya 2 dimensi. Saya pengen lihat dulu, karena kakak-kakak kelas kalian yang lebih dahulu karyanya keren-keren gitu ya, hebat-hebat ya. Mudah-mudahan kalian juga karyanya bagus-bagus, menarik gitu ya. Nah jangan sampai mau kalah sama kelasnya. Kalian harus lebih baik lagi atau lebih bagus lagi dari kakak kelasnya. Nah kira-kira itu aja yang dapat Pak Hari sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Pak Hari minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otak kanan, dadah.